Selamat siang pemirsa, kali ini aku sedang ada di kampus ISI Surakarta. Nah, siang ini kita bakal bincang-bincang sama mahasiswa ISI Surakarta yang juga sinias muda asal Klaten. Yuk ikutin! Nah, kali ini aku udah bareng sama Mas Imam Syafi'i. Siapa dia? Seorang sineas asal Klaten yang ini keren banget. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke, siang Mas. Siang, iya. Oh, mau nanya-nanya nih. Boleh, ayo. Kita udah di depan kampus isi Mm-mm. banget nih. Sebelum diisi, aku mau nanya dulu. Backgroundnya Mas Imam dari kuliahnya dulu gimana dan cerita-cerita aja sih. Oh iya, ini terima kasih udah mengundang saya untuk jadi pembicara. Sebelumnya, perkenalkan saya Imam Syafi'i, saya bukan ulama, hanya manusia biasa yang ingin berkarya dan berkesenian. Tentu saya lahir di Klaten. Pertama kali saya mengenal film adalah saya waktu SMK di SMK Negeri 1 Klaten. Di sana ada jurusan TP4, Teknik Produksi dan Penyiaran, program pertelevisian. Nah, dulu itu saya nggak interest sama film karena saya dibully dan dicaci maki di SMK dan dijadikan aktor pada waktu itu. Akhirnya pertama kali saya disuruh, kok kamu, sampai temanku tuh mendengar ke aku, kamu kenapa sih kok dicaci, cebol gitu kan. Karena aku nggak punya teman, akhirnya ada salah satu kakak tingkat yang ngajak aku untuk jadi aktor pertama kali. Jadi aktor untuk film pendeknya gitu. Akhirnya jadi aktor kan. Ceritanya di mana? Ceritanya dari kisah nyataku tentang aku dibully di SMK waktu itu. Akhirnya tulislah 3 menit sampai aku jadi aktor utama juga. Akhirnya film itu membawa aku pertama kali masuk nominasi di Asian Film Children Tokyo Film Festival gitu, di Jepang gitu. Kelas 2 SMK. Akhirnya dari situlah titik di mana aku merasa bahwa ternyata di film aku dihargai gitu. Dan akhirnya saya ngasih kabar ke ibu sama orang tua, Bu, saya mau ke Jepang. Kamu itu jangan ngimpi le, gitu-gituin. Digituin. Kelas 2 SMK itu sampai ibu tuh sampai nggak percaya, dia ke sekolah untuk memastikan apakah anakku benar mau ke Jepang. Ternyata benar gitu. Dan akhirnya kelas 2 SMK saya berangkat ke Tokyo untuk menghadiri malam nominasi Asian Children Film Festival di Tokyo. Dan waktu itu saya ingat banget, saya masih pakai putih abu-abu, topinya OSIS gitu-gitu kan. Di sana finalis lain tuh udah brewokan, udah senior pakai jas, saya masih pakai SMK gitu kan. Sampai di sana saya mendapatkan banyak ilmu. Saya mampir ke studio Ghibli, terus saya mampir ke beberapa studio kayak ada waktu itu studio perekaman Naruto gitu-gitu, Shinchan gitu-gitu. Jadi main ke sana. Setelah dari sana pulang bawa energi, pulang bawa sesuatu, dapat achievement dari Jepang, 1 buah kamera. Akhirnya dari situlah pulang kelas 2 SMK saya akhirnya membuat film berjudul Sis Boy. Itu tentang pesantren waria gitu, waria-waria yang pada tobat di Jogja. Nah itu pakai kamera yang dapat dari Jepang. Nah, waktu itu Tokyo. Akhirnya bikinlah dokumenter itu selama 6 bulan. Waktu itu akhirnya selama 6 bulan aku ngerekam waria-waria pada tobat, pada ngaji, pada sholat gitu-gitu kan. Akhirnya film itu membawa aku masuk nominasi di Cina, di Festival Film Cina di Guangzhou. Kelas 3 SMK, saya dilema mau ikut ujian nasional atau mau terbang ke Cina waktu itu. Itu pilihan yang sulit gitu. Dan Terus atau enggak nih? Dan pada akhirnya saya memilih untuk sekolah gitu, karena sekolah lebih penting kan. Dan akhirnya Cina mengirimkan hadiah gitu ke saya, berupa kayak uang tunai untuk membuat karya lagi. Sampai pada akhirnya saya masuk Tribun Jogja, masuk koran-koran tentang anak muda, sinias muda Jawa Tengah meruput ke Asia gitu-gitulah.
Terus akhirnya Kelas 3 SMK. iya, terus akhirnya saya dapat jalur undangan, diundang sama Institut Kesenian Jakarta untuk sekolah di sana gitu. Jadi saya jalur undangan untuk kuliah gitu waktu itu. Jadi tanpa tes, jadi langsung masuk gitu. Disuruh ke IKJ. Terus akhirnya saya sekolah lah di IKJ. Setelah saya di IKJ, saya mulai melalang buana semester 1 buat karya, didukung dengan banyak hal. Terus akhirnya sampai pada titiknya saya bisa keliling dunia melalui karya-karya film kayak di Hong Kong, ke Bangladesh, ke beberapa negara gitu. Untuk ternyata jalan-jalan dengan karya itu enak ya. Kita nggak hanya cuma mau pose foto doang, tapi kita punya sesuatu yang mau diekspresikan kepada masyarakat di negara itu gitu. Dan akhirnya yang terakhir 2020 ke Washington, ke Amerika gitu. Terus hal itu yang membuat aku percaya bahwa kuliah itu bukan tempat hanya untuk menimba ilmu, tapi meluaskan jejaring supaya kita nanti setelah lulus akan diterima seperti apa nantinya sama industri gitu. Lalu setelah saya pulang dari IKJ, saya merasa bahwa penting saya mendirikan sebuah komunitas untuk, karena di Klaten nggak ada bioskop, mau nggak mau anak mudanya harus Bikin inisiatif, inovasi gitu. Akhirnya saya buka namanya Komunitas Film Klaten. Nah, menurut Mas Imam sendiri, prestasi yang bikin Mas Imam bangga banget apa nih? Yang filmnya masuk TVRI. Topo Pedem masuk TVRI dan diputar setiap bulan gitu waktu itu. Waktu pandemi kemarin kan Topo Pedem kan kebetulan masuk, itu pertama kali saya masuk Piala Citra FFI, Festival Film Indonesia pertama, dan itu saya masih semester 5 di IKJ. Film saya masuk nominasi Piala Citra. Terus film saya itu berjudul Topo Pedem itu ditawarin TVRI untuk tayang reguler di channel dia setiap malam. Apalagi itu syuting di Klaten dengan non aktor semua di Klaten. Budgetnya cuma 2 juta. Kita syuting apa adanya di Klaten. Terus akhirnya film itu tayang, dan yang pertama paling seneng adalah prestasi adalah bisa menontonkan film itu kepada orang-orang Klaten lagi. Jadi dari rakyat turun ke rakyat melalui televisi gitu. Jadi bukan hanya orang festival yang bisa nonton, tapi turun ke televisi itu kan jadi yang nonton orang-orang desa, terus yang orang-orang desa juga gitu. Jadi waktu itu kesan pertama prestasi itu adalah yang saya kagumnya adalah ketika saya main pemainnya orang desa situ, lalu orang desa situ melihat dirinya di TV melalui film itu TVRI gitu. Keren banget pasti Mas kayak. Iya, makanya itu. Jadi dari hal itu yang membuat saya tahu bahwa anjir ternyata kayak gini ya rasanya. Nah, habis itu film berikutnya prestasi Kemanten tayang di Student Academy Awards. Itu adalah salah satu ajang bergengsi anak bawahannya Oscar Academy Awards. Jadi tayang di Los Angeles, lalu juga menang di Washington, di Amerika, keliling dunia lah karya itu Kemanten. Karena karya yang jujur pasti bertemu dengan orang-orang yang bisa menerima itu dengan kejujuran gitu. Dan akhirnya prestasi-prestasi mulai mengukir gitu. Sampai pada akhirnya titik di mana Indonesia memberikan saya beasiswa untuk sekolah lagi gitu. Begitu sih. Buat teman-teman yang juga sekarang masih S1, masih kuliah, yang masih bingung-bingung nih Mas, kira-kira ada pesan atau motivasi nggak sih buat siapa tahu kayak mungkin aku dan teman-temanku yang masih ragu untuk nyemplung banget di dunia film? Ya, ini pertanyaan memang harus dipertanyakan ulang kepada mahasiswa-mahasiswa sendiri ya. Kadang passion itu penting atau enggak sekarang gitu. Ketika passion harus mengalahkan ilmu, apakah penting ya jadinya passion gitu. Kadang kita itu harus bikin branding kita. Sebelum kita menemukan passion atau sebelum menemukan siapa kita ke depan setelah kita lulus S1, kita harus menemukan siapa kita gitu. Kita itu entah itu di seni, entah itu di bisnis, entah itu di usaha, kita harus menemukan dulu kita itu siapa gitu.
Habis itu kita bisa membranding dan mencari passion kita melalui itu. Kadang passion itu bisa dicari atau enggak ya Mas ya. Passion itu bisa dibuat, bisa aja takdir. Kalau takdir passionnya seperti pemain basket gitu. Dia main basket dari kecil gitu. Akhirnya jadinya pemain basket. Itu kan dibuat passion. Ada yang model passion itu adalah tiba-tiba kecemplung gitu. Kayak saya tadi, yang tadinya saya nggak tahu menau, dibully, diaktor, diajak, itulah passion. Passion itu mudah berganti, namun bisa bertahan dengan cara tertentu. Yang harus kasih tahan untuk diri kita ke masa depan adalah kita harus membranding diri kita sama passion kita. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, kita kuliah, setelah kuliah kita bingung mau jadi apa. Sama satu lagi, ada satu pepatah. Kadang kamu tahu pernah dengar ini ya? Kamu pernah lihat lampu mobil nggak? Lampu mobil jarak pendek sama jarak panjang kan? Kan ada dua kan? Kadang kita itu terlalu asik dengan jarak panjang, tapi padahal yang pendek itu lebih kelihatan. Nah, masa depan itu seperti itu. Kita terlalu mikir yang paling panjang, tapi kita lupa bahwa yang paling dekat belum kita pikirkan. Kita mendingan terangan lebih mikir yang lampu 5 cm atau lampu yang 10 meter. Pasti kita harus mikirnya yang 5 cm, karena kita terang, kita bisa melihat masa depan kita yang paling pendek daripada kita menghayal untuk ke masa depan. Caranya triknya itu, dan harus punya tujuan di dalam setiap tahapan hidup. Kalau kita hidup nggak punya tujuan, kalian nggak akan dapat bisa memaknai apa itu proses. Karena kalau nggak bisa tahu tujuan, kalian nggak bisa menghargai proses nanti. Gitu sih paling. Udah cukup nih teman-teman. Oke, makasih Mas Imam sudah berkenan untuk menjadi tokoh kita pada siang hari ini. Ya. Dan terima kasih teman-teman, semoga setelah ini kalian bisa menemukan passion kalian. Bye bye, terima kasih. Bye bye. Acara bincang-bincang show.